Selamat siang Pak Wibawanto, perkenalkan nama saya Ervin Elizabeth Trianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Awalnya saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi politik. Ekonomi dan politik merupakan dua bidang yang berbeda dengan dinamikanya masing-masing. Ekonomi merupakan bidang yang berfokus kepada logika pasar yang melihat bahwa transaksi perdagangan yang terjadi saling mendatangkan keuntungan. Lain halnya dengan politik yang berfokus kepada perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, seringkali orang berpendapat bahwa politik cenderung membatasi dan menghindari kegiatan ekonomi agar bisa mencapai kepentingan nasionalnya. Sebenarnya ekonomi dan politik bisa saling mengimbangi satu sama lain dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, pernyataan ini masih menjadi perdebatan karena perbedaan pendapat antara kaum ekonomi merkantilisme dan kaum ekonomi liberal. Menurut pandangan kaum merkantilisme, negara harus terlihat lebih menonjol dalam mengatur sumber daya alam dan perdagangan agar bisa lebih meningkatkan ekonomi dan pengaruh negaranya. Sedangkan menurut pandangan liberalisme, mereka berpendapat bahwa keuntungan yang didapatkan bukan untuk kemakmuran individu rakyatnya. Perdebatan antara kedua pandangan ini akan sulit untuk diterapkan di dalam perdagangan internasional era sekarang, karena untuk melakukan perdagangan, para negara yang akan melakukan kerjasama harus lebih mementingkan hasil apa yang akan didapatkan mereka. Sebab hasil yang didapatkan tersebut harus menguntungkan dan bisa mencapai tujuan nasional negara, bukan malah merugikan negara. Kondisi ekonomi yang terjadi secara global dapat mempengaruhi negara dalam mencapai tujuan dan melindungi kepentingan nasional negara. Globalisasi yang terjadi membuat perdagangan internasional untuk saling ketergantungan satu sama lain. Dengan menggabungkan kedua hal ini, maka dapat diartikan bahwa ekonomi politik adalah sebuah kebijakan ekonomi yang akan selalu dipengaruhi oleh ideologi dan situasi politik suatu bangsa, di mana hal ini akan mempengaruhi aspek-aspek produksi dalam ekonomi yang meliputi land, labor, and capital. Selain itu, ekonomi politik juga dibagi menjadi tiga sistem, yakni sistem politik, ekonomi, dan hukum. Ketiga sistem tersebut adalah satu kesatuan dalam memahami lebih dalam lagi mengenai isu-isu yang ada terkait ekonomi politik itu sendiri. Yang pertama ada sistem politik. Sistem politik merupakan sistem yang digunakan pemerintah yang dipengaruhi oleh ideologi bangsa. Sebab sistem ini dibagi ke dalam dua bagian lagi, yakni kolektif dan individualisme. Kolektif artinya suatu bangsa akan bekerja sama atau pemerintah memiliki kendali penuh atas kebijakan, sumber daya, dan modal negara. Sistem kolektivis ini sekarang kita kenal sebagai sosialisme, marxisme, dan komunisme. Selanjutnya adalah sistem individualistis. Sistem ini memiliki arti bahwa rakyat bebas untuk melakukan hal yang mereka inginkan dan pemerintah tidak memiliki kendali penuh atas kebijakan terutama dalam ekonomi. Hal ini termasuk ke dalam liberalisme, demokrasi, dan kapitalisme, di mana ini merupakan tahta tertinggi dari kebebasan individu dalam hal ekonomi dan politik. Kedua, sistem ekonomi. Sistem ekonomi juga dibagi lagi menjadi tiga bagian, yakni mixed economy, common economy, and market economy. Mixed economy adalah sistem ekonomi hasil dari penggabungan antara sistem common economy dan market economy. Dalam sistem ini, negara dilihat bukan sebagai individualis saja atau kolektivis saja, akan tetapi dilihat sebagai keduanya. Kontrol atas pemerintah dipegang oleh rakyat seperti contohnya Indonesia yang kebijakan ekonominya berdasarkan pada ideologi Pancasila. Selanjutnya common economy. Sistem ini sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, di mana setiap aset bisnis dan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah demi kebaikan rakyatnya. Contohnya negara Kuba. Kemudian yang terakhir yakni market economy. Aktivitas dari sistem ini biasanya ditentukan dari demand and supply. Produk dan layanan dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya secara pribadi oleh perusahaan, contohnya Amerika Serikat. Ketiga, sistem hukum. Dalam sistem hukum, diartikan bahwa semua kebijakan ekonomi dan politik harus mengikat dan dilembagakan secara hukum.
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatur perilaku negara terlepas dari bagaimana mereka menjalankan ekonomi politiknya, terutama dalam tatanan internasional. Suatu negara dapat mendasarkan hukumnya pada hukum umum, sipil, dan teokratis untuk mengatur tindakan mereka baik secara domestik maupun internasional. Ketiga sistem yang sudah saya jelaskan di atas memiliki keterkaitannya satu sama lain dalam pengaruhnya terhadap faktor produksi suatu negara yang dinyatakan meliputi faktor land, labor, and capital. Negara individualis dengan kapitalisme sebagai garis depan dalam pembuatan kebijakan mempengaruhi ketiga faktor tersebut dengan cara yang unik. Contohnya Jepang dan Amerika Serikat yang menggunakan sumber daya manusia dan intelektual mereka untuk lebih meningkatkan dan menciptakan teknologi negara mereka agar lebih maju dan canggih. Kemudian dari teknologi yang mereka ciptakan tersebut dijual ke negara lain. Strategi ini mereka lakukan dengan tujuan untuk mengembangkan negara mereka sendiri. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat diterapkan ke negara kolektivis dengan kebijakan common economy dikarenakan sulit untuk menggunakan sumber daya manusia dan intelektual. Hal ini disebabkan oleh kendali penuh yang dipegang oleh pemerintah atas aset mereka. Kendali penuh dari pemerintah tersebut tentunya akan membatasi dalam berinovasi. Dalam politik ekonomi terdapat penekanan pada sisi bisnis, khususnya dalam bagaimana cara melakukan bisnis internasional dengan negara lain. Hal ini relevan dalam pembahasan dikarenakan bisnis dipandang bukan hanya sebagai cara untuk mengembangkan negara, akan tetapi juga sebagai cara untuk mengembangkan hubungan satu sama lain dalam konteks ekonomi politik. Bisnis internasional seringkali dipengaruhi oleh bagaimana keadaan politik suatu negara saat ini. Karena semakin sedikit gejolak politik yang ada dalam satu negara, maka besar kemungkinan adanya peluang bisnis di dalam negara tersebut. Begitu juga sebaliknya. Contohnya adalah bagaimana suatu negara melakukan sebuah investasi asing ke negara lain. Ideologi negara dan hubungan antar negara sangatlah penting dalam perdagangan internasional. Karena hal ini bisa mempengaruhi mengenai mitra dagang dan investasi yang akan didapatkan. Misalkan Brazil yang cenderung lebih memilih Cina sebagai mitra dagang dan investasinya karena menurut Brazil, Cina memiliki peluang investasi yang bagus. Semua ini dapat dilihat dan dipahami dengan menggunakan teori agar lebih memahami situasi ekonomi politik, terlebih di kawasan Amerika yang dikenal dengan Regional Security Complex Theory atau RSCT. Teori ini merupakan teori mengenai bagaimana kita memandang suatu kawasan dan bagaimana pengaruhnya terhadap suatu negara ke negara lain. Dalam teori ini, kita juga bisa melihat mengenai sumber daya apa yang ada dan bagaimana negara lain di kawasan tersebut berjalan. Selain itu, kita juga bisa melihat potensi apa yang mereka miliki. Dengan melihat hal-hal tersebut, kita bisa mengukur atau memprediksi perkembangan dan arah tujuan dari negara ke depannya. Apakah nantinya akan lebih demokratis atau lebih autokratis. Dalam konteks kawasan Amerika, Amerika Serikat merupakan pemain terbesar di kawasan Amerika dan salah satu pemain terbesar dalam ekonomi politik internasional. Dalam hal mengenai kebijakan ekonomi politik, Amerika Serikat sering memimpin kawasan dengan pasar terbuka dan kebijakan ekonomi yang kuat terhadap negara lain. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak bisa tertandingi baik di kawasan Amerika maupun internasional. Salah satu contohnya adalah NAFTA yang berdampak pada Kanada dan Meksiko demi meningkatkan ekonomi dan memberikan stabilitas di dalam kawasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai negara-negara yang sudah dipresentasikan di dalam kelas dan bagaimana relasi atau keterkaitan negara-negara tersebut dengan kawasan Amerika. Pertama, Kanada. Kanada merupakan negara yang cukup unik karena Kanada merupakan negara bekas jajahan Inggris. Jika kita melihat kembali ke belakang, Kanada merupakan bagian dari Commonwealth Inggris Raya. Itulah mengapa Kanada banyak dibantu oleh Inggris. Karena keterkaitan tersebut, maka tidak heran jika Kanada banyak mengadopsi beberapa sistem pemerintahan dari Inggris Raya. Seperti yang sudah saya singgung di atas, Kanada merupakan negara maju. Beberapa faktor yang menyebabkan Kanada menjadi negara maju adalah salah satunya tergabung dalam NAFTA bersama dengan
negara adidaya lain seperti Amerika Serikat. Sejak tergabung dalam NAFTA, Kanada banyak sekali mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan perlindungan keamanan dari Amerika Serikat, karena Amerika Serikat dan Kanada menjalin hubungan dagang yang erat. Namun, karena ketergantungan itulah membuat Kanada sulit untuk berdiri sendiri. Kedua, Meksiko. Meksiko menjadi negara yang menarik karena berada di tengah kawasan Amerika. Hubungan Meksiko dengan Amerika Serikat bersifat interdependence karena Amerika Serikat merupakan investor terbesar dan mitra dagang utama bagi Meksiko. Selain itu, Meksiko juga tergabung dalam NAFTA. Tergabungnya Meksiko ke dalam NAFTA membawa negaranya mengalami kemajuan terutama dalam perdagangan. Sebagai negara liberal, Meksiko tentunya mendukung perdagangan bebas. Jika dilihat dari kebijakan luar negerinya, Meksiko cukup banyak terlibat dalam organisasi internasional sebagai upaya dalam menjalin kerjasama dan mewujudkan perdamaian dunia. Ketiga, Venezuela. Venezuela merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Amerika Selatan. Negara ini dikenal makmur karena kekayaan minyaknya. Oleh karena itu, Venezuela menjadi salah satu pencetus dari OPEC yang didirikan pada tahun 1960. Dengan adanya OPEC ini membuat negara Venezuela menjadi lebih berkembang. Namun, seiring berjalannya waktu, Venezuela yang terlalu bergantung ke hasil minyaknya justru terpuruk bahkan sampai mengalami krisis ekonomi yang mengharuskan negara mereka untuk melakukan transformasi agar bisa keluar dari krisis tersebut. Beberapa upaya yang sudah Venezuela lakukan adalah berpihak kepada China dan Rusia dibandingkan kepada Amerika Serikat, karena Venezuela tidak ingin dijadikan sebagai alat hegemon Amerika Serikat. Keempat, Kuba. Seperti negara berdaulat lainnya, Kuba mempunyai sistem ekonomi dan politik yang unik. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari pengaruh perjalanan historisnya. Secara garis besar, Kuba dahulunya adalah koloni dari Kerajaan Spanyol. Singkat cerita, pada tahun 1898, Kuba akhirnya merdeka dari penjajahan Spanyol. Namun, hal tersebut bukan berarti Kuba tidak mengalami masalah sama sekali, karena pada saat itu Kuba masih bergantung pada sistem ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat ingin membubarkan pasukan revolusioner Kuba karena dianggap sebagai penghalang terhadap kepentingan Amerika Serikat di Kuba. Amerika Serikat ingin Kuba berada dalam kendali mereka. Presiden pertama Kuba, yakni Thomas Estrada Palma, sangat pro kepada Amerika Serikat karena ia melihat jika mereka tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat, maka Kuba tidak memiliki harapan sama sekali ke depannya. Hal ini tentunya meresahkan masyarakat Kuba karena mereka melihat bahwa presiden dan negara mereka terlalu dikendalikan di bawah Amerika Serikat. Setelah cukup lama berada di bawah kendali Amerika Serikat, pada akhirnya Kuba terbebas dari Amerika Serikat melalui perang pada tahun 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Fidel Castro. Hal ini menjadikan Kuba negara anti Amerika Serikat sampai dengan sekarang. Kelima, Kolombia. Kolombia adalah negara unik karena berbagai masalah domestik yang dihadapinya. Dalam meningkatkan ekonomi negaranya, Kolombia telah melakukan kerjasama bersama CIVETS, yaitu gabungan dari organisasi yang berisi Kolombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turki, dan South Africa, dan dia juga mendapatkan investasi besar-besaran dari Amerika Serikat. Selain itu, Kolombia juga menganut kebijakan luar negeri yang bertumpu pada Aliansi Pasifik yang merupakan organisasi di kawasan ekonomi dan perdagangan yang beranggotakan 4 negara lain, yakni Chile, Kolombia, Meksiko, dan Peru. Permasalahan domestik yang dihadapi juga beragam, seperti perdagangan narkoba dan juga perlawanan dari kelompok bersenjata yang bernama Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atau FARC. Oleh karena itu, Kolombia sulit untuk mendistribusikan kekayaan negara secara tepat kepada rakyatnya karena masalah-masalah tersebut. Kolombia masih bisa bertahan menjadi negara demokratis atas bantuan dan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui ditanamkannya ideologi interdependence liberalism. Keenam, Brazil. Brazil merupakan negara dengan populasi terbanyak di kawasan Amerika Selatan. Sistem ekonomi Brazil adalah mixed ekonomi dengan pendapatan menengah. Hal ini menjadikan Brazil menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Amerika Latin.
Brazil sampai saat ini menjadi salah satu pasar negara berkembang yang besar dikarenakan kedewasaan demokrasi dan stabilitas ekonominya. Kebijakan luar negeri Brazil dapat dilihat melalui kerjasama yang dilakukan dengan Mercosur. Selain itu, tergabung juga dalam BRICS dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara yang tergabung. Tergabungnya Brazil dalam Mercosur dan BRICS ini tentunya menandai statusnya sebagai kekuatan baru. Yang terakhir adalah Bolivia. Bolivia merupakan negara yang miskin, padahal Bolivia memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Ekonomi Bolivia banyak tergantung ke negara lain. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah seperti Bolivia tergabung dalam komunitas Andes bersama dengan Kolombia, Ekuador, dan Peru demi memajukan ekonomi negaranya. Selain itu, Bolivia juga mengekspor bahan tambang yang mereka miliki ke mitra dagang terbesar mereka, yakni Brazil, Tiongkok, dan Argentina. Bolivia juga menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dan institusi barat lainnya seperti IMF. Sekian penjelasan saya terkait materi yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Terima kasih.